Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada hari ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di awal bulan hari Jumat tanggal 1 Maret, yang dimana di sini kita lihat di pukul 20 ya, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat itu terjadi news high impact ya, yang membuat pergerakan dari SASD kembali melakukan kenaikan dengan candle yang cukup tinggi ya, dengan pergerakan itu sekitar, kalau diambil dari sini ya, itu mencapai di satu candlenya saja itu 184 pips ya, dan target tertingginya itu dia mencapai di 204 pips untuk pergerakan semalam di pukul 20 sampai dengan pukul 22 ya, dan ini pergerakan cukup volatil, dan saat ini di zona sell ketiga mengalami penurunan ya, dan saat ini kalau kita lihat akan menguji area resisten yang sudah di breakout. Ini resisten pertama ya, RBS pertama, dan di sini RBS kedua. Jadi untuk saat ini kita akan hapus semua dulu untuk kemudian kita updatekan, dan saya ingatkan untuk teman-teman semuanya untuk hari ini harap hati-hati ya, karena ini awal bulan dan biasanya akan terjadi pergerakan-pergerakan volatil dan juga fake break ya. Jadi di sini untuk hari ini ada beberapa news, yaitu ISM Manufacturing yang akan rilis pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan ada juga Michigan Consumer yang akan rilis nanti malam. Untuk review newsnya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Dan untuk minggu depan ini di hari Jumat ya, akan ada news farm payroll, dan juga ada beberapa news high impact lainnya seperti news ADP, dan juga ada unemployment rate ya yang akan rilis di minggu depan. Jadi harap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Dan untuk hari ini saya akan updatekan. Jadi untuk zona buy pertama ini saya akan tempatkan di resisten yang sudah di breakout ya. Ini adalah area zona buy pertama, akan kita perhatikan untuk hari ini. Ini untuk zona buy pertamanya itu di harga 2042 sampai dengan 2043. Oke, jadi ini untuk zona buy pertama. Kemudian untuk zona buy keduanya kita ambil di area ini. Nah, ini juga merupakan resisten untuk SBR ya, RBS yang untuk keduanya itu di 2039 sampai dengan 2038. Oke, ini untuk zona buy kedua, dan di sini yang harus kita perhatikan juga sebelum ke zona buy kedua, dia harus mampu untuk break di area ini. Jika nanti dia break dari zona buy 1, kemungkinan akan ada penolakan di area 2040 ya. Jadi untuk sebelum ke zona buy kedua, dia harus mampu untuk break di bawah dari 2040, karena ini juga merupakan area penting atau key level yang harus kita perhatikan, karena merupakan juga area resisten yang cukup kuat di sini, dengan terjadinya penurunan yang lumayan jauh untuk range-nya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai area pantau juga. Intinya di sini ada zona buy 1, kemudian di sini zona buy kedua yang mendekati exponential moving average 50 ya. Kemudian untuk zona buy ketiga kita bisa tempatkan di sini ya. Ini untuk zona buy ketiga. Kenapa saya tempatkan di sini? Karena di sini merupakan area yang cukup penting juga ya, karena di sini dia mampu untuk di breakout dengan candle yang cukup panjang dengan terjadinya penurunan di harga sebelumnya ya. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai zona buy ketiga. Dan kemudian untuk area zona buy ketiga ini di harga 2035 sampai dengan 2033 ya. Oke, jadi ini untuk zona buy ketiga kita, dan kita coba tarik garis Fibonacci retracement ya dari harga terendahnya kemudian di target tertingginya. Ini untuk golden rasionya itu berada di 2039 sampai dengan 2037 ya. Jadi range-nya cukup
kuat juga, yaitu dari 2039 sampai dengan 2037, yaitu mendekati area zona buy kedua dan juga exponential movement average 50 ya, yang merupakan dynamic support untuk pantauan kita di time frame 1 jam. Jadi ini adalah area yang harus kita perhatikan hari ini. Kita coba masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini kita lihat harga mengalami penurunan ya. Jadi untuk key level yang harus kita perhatikan itu di 2040.45. Kita coba cek ke time frame daily. Di sini di time frame daily dia sudah berhasil untuk mencoba breakout ya, breakout dari pergerakan shadow yang terbentuk sebelumnya di hari Rabu tanggal 7 Februari. Jadi jika ini berhasil nanti terjadi kenaikan, maka targetnya akan mampu untuk meraih di 2054 ya. Jadi untuk target tertingginya kemungkinan besar untuk hari ini di area ini. Jadi itu yang harus kita perhatikan, dan opsi berikutnya nanti kemungkinan besar akan terjadi sideways ya, akan terjadi sideways. Jadi untuk sementara nanti saya akan buatkan skenario nya. Sekarang kita akan masukkan dulu untuk area sell-nya ya. Untuk area sell-nya ini saya akan jadikan sebagai zona sell 1 di area ini. Kemudian untuk zona sell kedua kita bisa tempatkan di titik ini, di support supply-nya ya. Dan untuk zona sell ketiganya kita bisa tempatkan di area ini. Ini untuk zona sell ketiga. Jadi kita sudah dapat untuk area zona sell-nya. Jadi di sini sih Kak, saya akan masukkan untuk poin-poinnya pada zona sell 1. Untuk zona sell 1 itu di 2048 sampai dengan 2000, kita ambil saja di 2050 ya. Jadi ini untuk zona sell 1, kemudian zona sell kedua kita ambil di 2053 sampai dengan 2054. Dan untuk potensi terjadinya efek itu kita waspadai di 2055 ya. Oke, ini untuk zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiga kita tempatkan di 2058 sampai dengan 2060, kita ambil saja di 2060. Oke, jadi ini untuk zona sell ketiganya. Untuk skenario nya, jika di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga tertahan di zona B1 kemudian terjadi kenaikan, yang harus kita perhatikan adalah area 2046 ya. Jika tertahan di sini maka potensinya akan terjadi sideways sampai dengan menjelang sesi Amerika ya. Dan apabila dia mampu untuk di breakout dan menuju ke zona sell 1, untuk opsinya adalah opsi kedua, pertama untuk sideways-nya itu di area key levelnya ya di 2046 dan zona B1, kemudian opsi sideways kedua itu di zona B1 sampai dengan zona sell 1 ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan apabila zona B1 ini di breakout dan menuju ke area 2040 kemudian ada penolakan, bisa saja ini akan menjadi titik pembalikan untuk melakukan kenaikan kembali ya. Namun apabila di break maka potensi untuk low risk kita masuk buy di area ini ya. Ini untuk medium risk ya. Kita bisa ambil di sini dengan target dia akan melakukan kembali kenaikan ke zona sell 1 atau bahkan mencapai zona sell kedua ya. Jadi seperti itu untuk skenario saat ini. Dan apabila nanti ketika di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa menjelang sesi Amerika, harga bermain di zona sell 1 kemudian mampu break di zona sell 1, maka targetnya akan menuju ke zona sell kedua kemudian retest lagi dan mencari titik kenaikan mencapai di zona sell ketiga ya. Jadi seperti itu. Namun untuk sementara target saya hari ini untuk penurunan dia menuju ke zona buy kedua jika dia mampu break di zona B1. Kemudian untuk target kenaikan dia ke zona sell kedua jika dia mampu break di atas dari zona sell satunya. Jadi seperti itu untuk target saya untuk hari ini ya, pantauan hari ini. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini kita lihat dia sudah mencapai ya, dia sudah mencapai area di target kita kemarin yang saya sempat buatkan analisanya. Dia sudah dicapai saat ini dan kemudian ada penolakan yang signifikan juga ya, itu di pukul 22. Jadi di sini terjadi kenaikan cukup signifikan. Di sini saya akan hapus dulu. Kemudian kalau kita lihat di sini ini ada pembentukan area base ya. Ini bisa saja terjadi rally base rally atau terjadi rally base drop ya, yang menjadi di sini area supply jika dia berhasil drop.
dengan opsi apabila dia drop bisa saja menguji kembali ke 103.94 atau akan kembali melakukan penurunan ke area ini ya. Jadi targetnya di sini untuk indeks dolar ya, target penurunannya ada dua di 103.98 sampai dengan 103.74. Namun apabila terjadi rally base rally, maka targetnya bisa saja dia akan ke area, kita lihat ya, ini ada area penting, kita lihat di sini. Ini adalah target kenaikan dari indeks dolar untuk hari ini jika memang terjadi kenaikan pada pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika ya. Jadi untuk sementara seperti ini saja untuk pandangan saya pada indeks dolar dengan pantauan yang harus kita perhatikan hari ini ya, dengan target penurunan yang ada. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.